Selamat malam Pak Tri. Ya, Ini saya mau tanya Pak, saya sebagai generasi muda Pak, di kepemimpinan Pak Jokowi ini kan ada yang namanya itu Pak, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. oh, Ya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. ya. Nah, perlukah itu dibuat Pak? Apa gini Pak? Itu dimaksudkan untuk para pemimpin atau semua warga negara harus mengetahui Pak ideologi Pancasila itu? Oh, Begitu Pak. iya. Jadi begini, ini saya ini orang desa, ya. Orang desa, jadi saya akan menjawab, tapi jawaban ini adalah jawaban bukan ilmu sekolahan, ini ilmu desa. Tapi kami juga merasa diri bahwa kami rakyat, ya, pemilik negara. Iya. Jadi negara Indonesia itu kan negara berkedaulatan rakyat. Itulah sebabnya kami rakyat ini sebagai pemilik negara juga harus mengerti, ya kan? Lah kalau tidak mengerti nanti diapusi orang-orang yang di depan tidak ngerti kalau Jadi harus negara tahu, ini Pak, ya. salah gunakan. Jadi kami hanya merasa wajib untuk mengerti dasar negara Indonesia, sebab kami warga negara Indonesia. Gitu. Di Pulau Bari wajib. Wajib. Akar rumput. Tapi siapa yang mendidik rakyat mengenai Pancasila? Derenge. Nah, tidak ada pendidikan rakyat supaya rakyat ini tumbuh satu kesadaran atas kepemilikannya terhadap tanah air Indonesia. Kan gitu. Jadi dari zaman penjajah dulu sampai sekarang ini ya rakyat ini yang penting cari makan kebutuhan sesuk iso ngliwet ya ta. Anake iso sekolah ya. Jadi rakyat itu yang diinginkan hanya cari pekerjaan gampang, cari kebutuhan gampang ya ta. Itu. Tapi ini itu kita ini sebagai pemilik itu di dalam konstitusi. Jadi kamu anak pemuda penerus perjuangan bangsa, masih prospek ke depan banyak, ini harus mengerti, memahami Pancasila. Sebab itu dasar negara kita. Kalau kamu tidak paham, gitu, dasar negara kita ini, ya akhirnya apa? Ditipu karena tidak ngerti. Kita ini bodoh, akhirnya ditipu, hanya diiming-imingi ya toh, uang, diiming-imingi barang-barang murah, kamu akhirnya kedeliwang, tidak ngerti Pancasila. Jadi begini, apa yang kamu tanyakan tadi masih di dalam kepemimpinan Pak Jokowi ini ada lembaga baru ya yang disebut apa? Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Nah, ini memang hebat Jokowi. Pak Presiden itu sudah tumbuh kesadarannya ya bahwa ini perlu sekarang ini ideologi Pancasila. Jadi begini, bukan hanya perlu ya, sebab Pancasila ini sebagai dasar negara ya. Kita harus paham dulu dasar negara itu apa ya, jadi kalau kita mengerti dasar negara Indonesia ini, baru itu namanya Pancasila. Jadi Pancasila ini nama daripada dasar negara Indonesia. Jadi kita harus mengerti, jangan dibalik Pancasila itu
apa Pancasila sebagai dasar negara. Ini dasar negara itu apa, itu yang harus diketahui, ya kan? Kemudian Pancasila sebagai ideologi. Ideologi itu apa? Pancasila sebagai filosofi. Filosofi atau filsafat itu apa? Ini yang harus dipahami. Ya, ngerti loh Pak. kan Pancasila hanya nama. Sama saja kalau kita ini beras orang Jawa, ya toh? Atau katakanlah mau makan, ya toh? Makan. Ini bermacam-macam nama yang namanya makan, ya toh? Kalau bahasa rakyat makan itu dahar, ya toh? Kemudian bahasa yang kasar lagi badok. Itu kan sama saja yang macam-macam ini yang dinamakan makan. Itu. Jadi dahar, badok, nyocrop, ya toh? Ngutal, ya macam-macam itu nama, ya toh? Nama yang dinamai adalah makan itu. Jadi kita tidak perlu memperdebatkan soal nama, ya toh? Tapi yang dinamai ini adalah dasar negara. Jadi dasar negara ini yang pertama ini adalah kehendak jiwa, cita-cita luhur bangsa. Ya toh? Cita-cita luhur bangsa itu ingin memiliki negara sendiri yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, untuk mewujudkan cita-cita itu bagaimana? Untuk mewujudkan kehendak itu bagaimana? Nah, untuk mewujudkan ini diperlukan ya, adanya cara pandang atau sistem pandang. Jadi dan sistem berpikir. Jadi sistem pandang ini namanya pandangan hidup. Sistem berpikir namanya ideologi. Jadi sistem berpikir itu namanya ideologi, sistem pandang namanya pandangan hidup atau filosofi. Jadi Pancasila sebagai dasar, ya, ini di sini ada kehendak luhur, ya, ada sistem berpikir atau tata cara berpikir yang namanya ideologi, ada sistem pandang ya, atau filosofi. Tiga ini adalah satu kesatuan namanya jiwa bangsa. Ini dasar negara. Jadi tiga ini ideologi nasional atau ideologi Pancasila tadi, filosofi nasional atau filosofi Pancasila ini adalah kesatuan. Jadi antara cita-cita luhur atau kehendak luhur, sistem berpikir dan sistem pandang ini tidak boleh dipisah-pisah. Ini satu kesatuan yang namanya jiwa bangsa. Ini adalah norma moral kehidupan bangsa. Ini tolok ukur perilaku bangsa, ya, terutama para pemimpin. Jadi benar dan tidaknya, ini tolok ukur benar dan tidaknya perilaku bangsa, perilaku para pemimpin bangsa ini ditolak dari tiga tadi, cita-cita luhur, pikiran dan pandangan. Itu. Jadi ideologi Pancasila ini dimaksud ideologinya bangsa Indonesia. Filosofi Pancasila itu dimaksud filosofinya bangsa Indonesia. Jadi antara cita-cita atau kehendak luhur, kemudian sistem berpikir dan sistem pandang, sekali lagi ini tidak bisa dipisahkan. Ini kesatuan jiwa. Jadi yang dimaksud, yang disebut jiwa bangsa ini tiga itu. Jadi kalau orang Jawa eneng karep kehendak, ya, eneng
kono gegayuan cita-cita setinggi langit, tapi di sini pikiran untuk memecahkan ya masalah ya supaya ini kehendak jiwa ini wujud dibutuhkan pikiran, cara berpikir ya ta? Kemudian juga cara memandang segala sesuatu yang adanya ya di atas bumi Indonesia, di bawah bumi Indonesia, di atas laut Indonesia, di bawah laut Indonesia. Ini semua diimani ya ta? Diimani sebagai kuasa ilahi untuk bangsa Indonesia. Semua diperuntukkan untuk bangsa Indonesia. Jadi pikiran ini juga harus pikiran bangsa ya. Nah, yang dimaksud ideologi nasional atau ideologi Pancasila itu adalah ide ya tahu, itu gagasan, ini bahasa akar rumput loh, bahasa orang ngisor. Ide itu gagasan pikiran, logi itu ilmu berpikir. Jadi ilmu berpikir ini menjadi juga dasar, ini prinsip dasar yang tidak boleh dilupakan ya toh. Jadi kalau pertanyaannya ini itu untuk para pemimpin atau untuk semua warga negara? Iya. Lah, ya mestinya terutama ya memang ini wajib untuk semua warga negara. Ya, Termasuk Pulau Barang. nah, wajib karena itu dasar. Tapi terutama yang paling fundamental, ini sebagai persyaratan yang tidak boleh dilupakan bagi para pemimpin bangsa, para penyelenggara negara dari atas sampai bawah, ya toh? Yo di eksekutif, ya legislatif, ya yudikatif, ini tidak boleh dilupakan, ya toh? Mereka di dalam memecahkan permasalahan bangsa ini harus menggunakan ideologi nasional. Sebab itu dasar negara. Tidak boleh pakai subjektif individual, ya toh? Jadi semua pikiran ini harus ada turutannya. Nah, kalau ini pikiran bangsa ya turutannya konstitusi bangsa ini. Jadi tidak ada turutan saya, nurut saya. Itu kalau memecahkan masalah individu. Tapi kalau masalah bangsa, ya turutannya harus bangsa. Saya kira ini, jadi kalau pertanyaannya ini untuk para penyelenggara negara atau untuk warga negara, ya warga negara atau rakyat sebagai pemilik juga harus paham, ya toh, harus ngerti supaya tidak gampang dibodohi dan ditipu, ya toh. Tapi terutama para penyelenggara negara tidak boleh lagi pemimpin negara tidak mengerti dasar negaranya sendiri, tapi malah hafal tata negara negaranya bangsa lain. Kita sudah memiliki, ini produk perjuangan loh. Pancasila itu bukan produk akademisi, tapi produk perjuangan. Jadi untuk memahami Pancasila ya harus jiwa pejuang. Jadi bukan produk akademisi, Pancasila itu produk perjuangan dengan korbanan harta benda yang tidak sedikit. Gitu ya. Jadi untuk memahami Pancasila juga harus punya dasar jiwa pejuang. Saya kira ini jawabannya ya. Matur nuwun, Pak. Ya.